Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Di sini saya akan membahas tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulyana, saya dari Prodi Matematika semester 1. Oke, lanjut. Kita langsung saja ya. Pengertian dari hidrokarbon itu sendiri mempunyai arti golongan senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya terdiri dari unsur karbon atau C dan hidrogen atau H. Walaupun hanya terdiri dari dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa besar. Minyak dan gas bumi adalah campuran hidrokarbon yang banyak terdapat dalam minyak kerak bumi. Kandungan minyak bumi atau crude oil adalah cairan kental berwarna hitam yang terdiri atas sejumlah besar senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Yang pertama ada alkana. Apa itu alkana? Di sini pengertian dari alkana itu sendiri mempunyai arti senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus umum CnH2n ditambah 2. Jadi itu rumusnya ya. Alkana juga merupakan senyawa alifatik yang memungkinkan adanya cabang yang sementara bentuk alkana paling sederhana adalah metana atau CH4. Senyawa alkana memiliki ciri-ciri berikut, termasuk hidrokarbon jenuh, tidak ada ikatan rangkap, afinitas kecil, sulit bereaksi, mudah larut dalam larutan nonpolar, jenis massa jenisnya bisa berubah sesuai dengan penambahan unsur C ya. Titik didihnya akan terus bertambah seiring pertambahan unsur C-nya. Contoh dari alkana yaitu metana, etana, propana, dan pentana. Yang kedua ada alkena. Apa sih itu alkena? Pengertian dari alkena yaitu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Sedangkan rumus umumnya yaitu CnH2n. Bentuk alkena paling sederhana adalah etena atau etilena, di mana yaitu C2H4. Pada jenis ikatan antar atom karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Seluruh ikatan antar atom karbon pada hidrokarbon jenuh adalah ikatan kovalen tunggal. Pada hidrokarbon tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 berdasarkan bentuk rantai karbon. Pada jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon yang rantai terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh atau ikatan rangkap atau tak jenuh. Yang kedua ada hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon yang rantai tertutup atau melingkar. Yang ketiga ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik, hidrokarbon yang rantai melingkar dengan ikatan konjugasi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang minyak bumi. Apa sih pengertian dari minyak bumi itu sendiri? Pengertian dari minyak bumi itu sendiri yaitu minyak bumi adalah bahan yang digunakan untuk memperoleh bahan bakar seperti bensin, minyak, atau lilin dengan cara destilasi bertingkat. Minyak bumi memiliki warna cairan kental berwarna hitam atau kehijauan, mudah terbakar, dan berada di lapisan atas dari beberapa tempat di kerak bumi. Proses pengolahan minyak bumi secara umum ada 2, yaitu tahap pertama destilasi bertingkat dan tahap kedua merupakan proses lanjutan dari hasil tahap pertama. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan cara destilasi bertingkat dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Yang berikut ini ada penjelasannya. Tahap pertama
Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini termasuk yang pertama, fraksi pertama menghasilkan gas yang nantinya harus dicairkan kembali. Contohnya yaitu LPG atau LPG. Digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Yang kedua, fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus diolah lebih lanjut. Pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering juga disebut sebagai bensin berat. Yang ketiga, ada fraksi ketiga, disebut juga fraksi tengah. Setelah diolah oleh fraksi kedua, selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Keempat, fraksi keempat ini sering disebut juga solar, yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang kelima, ada fraksi kelima atau residu yang berisi rantai panjang hidrokarbon dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya. Selanjutnya tahap kedua yaitu pada pengolahan minyak bumi. Pada tahap kedua dengan dilakukan proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama perengkahan atau cracking, yang kedua proses ekstraksi, yang ketiga proses kristalisasi, dan yang terakhir yaitu pembersihan dari kontaminasi treating. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu pembahasan videonya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.